Unit 2 kita berjalan beriringan, tahukah kalian? Indonesia adalah bagian dari negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga merupakan salah satu pendiri organisasi ASEAN yaitu Organisasi Negara-Negara Kawasan Asia Tenggara. Nah, dengan begitu Indonesia sudah pasti tidak terlepas dengan yang namanya bekerja sama dengan negara lain. Kerjasama tersebut melingkupi berbagai bidang, misalnya untuk kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, pendidikan dan sebagainya. Apa saja bentuk kerja sama antar negara tersebut? Mari kita pelajari di materi berikut. A. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh antar negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk kepentingan lain sesuai dengan pedoman politik luar negeri masing-masing negara. Berikut bentuk-bentuk kerjasama internasional tersebut. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Contohnya kerja sama Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama antar beberapa negara dalam satu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini dilakukan karena adanya satu kepentingan bersama di bidang ekonomi, politik, pendidikan dan pertahanan. Contohnya ASEAN, Organisasi Kawasan Asia Tenggara. 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara tanpa batas, kawasan atau wilayah. Bisa kerjasama antar satu kawasan atau bisa beda kawasan. Anggota terdiri dari dua jenis yaitu anggota utama dan anggota aktif. Maksud dari anggota utama adalah negara dengan kekuatan menengah misalnya Kanada sedangkan anggota aktif adalah negara kecil yang peranannya terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan internasional. Biasanya anggota aktif secara sukarela bergabung dalam organisasi itu, bisa masuk juga bisa keluar dari anggota. Contoh kerja sama multilateral adalah adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita kenal PBB, WTO dan Organisasi Konferensi Islam, OKI. 4. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama antara semua negara di seluruh dunia atau mayoritas negara di dunia dalam kepentingan skala dunia. Kerjasama internasional dibentuk dalam beberapa organisasi internasional di dunia ini dan meliputi semua bidang, seperti A. Kerjasama dalam bidang ekonomi, WTO, World Trade Organization, IMF, International Monetary Fund, EEC, European Economic Community. Kerjasama dalam bidang pertahanan, NATO, North Atlantic Treaty Organization, adalah Pakta Militer Atlantik Utara yang didirikan pada tahun dengan tujuan kerjasama internasional di bidang kesehatan, WHO, World Health Organization, kerjasama internasional di bidang sosial. UNICEF, United Nations Children's Fund, organisasi yang berfokus pada kondisi anak di seluruh dunia seperti anak jalanan dan anak kehilangan orang tua. B. Kerjasama internasional di bidang pendidikan, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Fungsi dan tujuan kerjasama internasional. A. Fungsi kerjasama internasional yaitu 1. Saling menguntungkan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. 3. Terjalinnya rasa saling menghormati dan menghargai masing-masing negara. 4. Meningkatkan penerapan IPTEK dalam kerjasama antar negara. 5. Meningkatkan pertahanan dan keamanan masing-masing negara. B. Tujuan kerjasama internasional. 1. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat masing-masing negara. 2. Memperluas lapangan kerja. 3. Memperkuat rasa persahabatan antar negara. 4. Memperkuat keamanan dan pertahanan masing-masing negara. B. Bentuk-bentuk kerja sama di ASEAN. 1. Dalam bidang politik, anggota ASEAN sepakat bahwa kawasan ASEAN bebas senjata nuklir. 2. Dalam bidang ekonomi, dengan cara mempromosikan masing-masing keunggulan negara anggota ASEAN. 3. Dalam bidang kebudayaan, dengan cara pertukaran pelajar, festival lagu, dan sebagainya. 4. Dalam bidang militer, misalnya pernah diadakan latihan militer dengan nama Elang Malindo, antara tentara, militer Indonesia dengan Malaysia, faktor pendorong dan penghambat kerja sama negara-negara ASEAN. 1. Faktor pendorong, A. Kesamaan sejarah, sama-sama pernah dijajah.
B. Lokasi geografi S yang berdekatan. C. Kebudayaan yang masih sama. D. Posisi strategis sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional. 2. Faktor penghambat. A. Perbedaan cita-cita dan tujuan negara. B. Perbedaan ideologi antar negara. C. Adanya konflik antar sesama anggota ASEAN, upaya meningkatkan kerja sama antar negara anggota ASEAN, beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kerja sama antar negara ASEAN, antara lain, 1. Kesepakatan Zona Perdagangan Bebas AFTA dan MEA, 2. Mengadakan pertukaran pelajar baik sekolah maupun universitas, 3. Mengadakan kegiatan budaya atau olahraga bersama. Penugasan, jelaskan beberapa contoh kerjasama bidang ekonomi yang dilakukan antara Indonesia dengan negara lain dalam ruang lingkup ASEAN. 1. Tujuan, dengan penugasan tersebut, diharapkan peserta didik dapat menganalisis kerjasama antara Indonesia dengan negara lain di ASEAN. 2. Media, bahan bacaan sebagai referensi, langkah-langkah, kegiatan 1. Peserta didik menyebutkan beberapa macam kerjasama internasional. 2. Peserta didik menganalisis contoh-contoh kerja sama antar negara-negara, penilaian, tes lisan. 1. Jelaskan perbedaan kerja sama bilateral dan regional. 2. Sebutkan 2 faktor pendorong dan penghambat kerja sama antar negara di ASEAN. 3. Jelaskan contoh kerja sama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. 4. Apakah fungsi dari masyarakat ekonomi ASEAN? MEA. 5. Sebutkan 2 contoh proyek industri yang merupakan hasil kerja sama negara-negara ASEAN. Rangkuman. 1. Keragaman di Indonesia terdiri dari keragaman suku, lagu daerah, tarian daerah, senjata, tradisional, alat musik tradisional dan sebagainya. 2. Keragaman sosial di kawasan Asia Tenggara, ASEAN, terdiri dari keragaman dalam hal, bahasa, agama, dan sebagainya. 3. Kerjasama terdiri dari kerjasama regional, internasional, bilateral dan multilateral. 4. Kerjasama tersebut terdiri dari kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan militer. 5. Pendorong kerjasama kawasan ASEAN adalah karena masih berada dalam lokasi yang berdekatan, kesamaan sejarah, kebudayaan yang sama dan sebagainya. 6. Penghambat kerjasama kawasan ASEAN antara lain perbedaan ideologi, perbedaan, tujuan bangsa dan sebagainya. 7. Upaya untuk meningkatkan kerjasama ASEAN adalah dengan melakukan kerjasama antar negara kawasan ASEAN, kesepakatan zona perdagangan bebas AFTA dan MEA, dan sebagainya. Saran referensi. 1. BSI IPS SMP, IPS SMP kelas 8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2017. 2. BSI IPS SMP, IPS kelas 9 SMP, MTS Karangan Agung Ferianto, dan kawan-kawan, 2009. 3. BSI IPS SMP, IPS kelas 9 SMP, MTS Karangan Endar Wismulyani, dan kawan-kawan, 2009. Latihan soal, pilihan ganda, 1. Agama resmi yang diakui di Indonesia ada, A. 4C, 6, B. 5D, 7, 2. Suku Betawi berasal dari daerah C. DKI Jakarta, C. Jawa Timur, D. Bali, D. Papua. 3. Nama rumah adat dari Papua adalah A. Gadang, C. Tongkonan, B. Joglo, D. Honai. 4. Salah satu tarian yang berasal dari daerah Bali adalah A. Tari Serimpi, C. Tari Gambiong, B. Tari Pendet, D. Tari Yapong. 5. Alat musik angklung dimainkan dengan cara A. Diputar, C. Dipukul, B. Ditiup, D. Digoyang. 6. Bahasa resmi penduduk Malaysia adalah A. Inggris, C. Thai, B. Melayu, D. Portugal. 7. Kerjasama antara dua negara disebut dengan kerjasama A. Regional, C. Multilateral, B. Internasional, D. Bilateral. 8. ASEAN merupakan kerjasama regional di kawasan A. Asia Barat, C. Asia Tenggara, B. Eropa, D. Asia Pasifika. 9. Contoh kerjasama internasional dalam bidang pendidikan adalah A. UNESCO, C. IMF, B. UNICEF, D. WHO. 10. Salah satu faktor pendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN adalah A. Kesamaan tujuan negara, B. Kesamaan pemerintahan, C. Persamaan ideologi, D. Lokasi yang berdekatan. Uraian. 1. Sebutkan 3 tarian tradisional beserta daerah asalnya. 2.
Jelaskan yang dimaksud dengan kerja sama regional. 3. Sebutkan 3 fungsi adanya kerja sama internasional. 4. Sebutkan faktor pendorong terjadinya kerja sama ASEAN. 5. Sebutkan 3 upaya meningkatkan kerja sama ASEAN. Kunci jawaban dan pembahasan, pilihan ganda. 1. Kunci jawaban, C. Pembahasan, agama yang diakui di Indonesia ada 6, yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan Katolik. 2. Kunci jawaban, A. Pembahasan, suku Betawi berasal dari daerah DKI Jakarta yang hingga kini masih ada. 3. Kunci, D. Pembahasan, rumah adat dari Papua adalah honai yang terbuat dari kayu dengan atap berbentuk kerucut, terbuat dari jerami atau ilalang. 4. Kunci jawaban, B. Pembahasan, tari yang berasal dari Bali salah satunya adalah tari pendet yang melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke dunia. 5. Kunci jawaban, D. Pembahasan, angklung adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyang. 6. Kunci jawaban, B. Pembahasan, Melayu adalah bahasa resmi negara Malaysia. 7. Kunci jawaban, D. Pembahasan, kerjasama antar dua negara disebut dengan kerjasama bilateral. Contoh, kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. 8. Kunci jawaban, C. Pembahasan, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 9. Kunci jawaban, A. Pembahasan, UNESCO, United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization, adalah organisasi PBB yang menangani permasalahan dalam bidang pendidikan. 10. Kunci jawaban, D. Pembahasan, salah satu faktor pendorong adanya kerja sama ASEAN adalah lokasi wilayah yang berdekatan yakni sama-sama di kawasan Asia Tenggara. Uraian, 1. Tari Saman dari Aceh, tari pendet dari Bali, tari topeng dari DKI Jakarta, tari perang dari NTT, dan sebagainya. 2. Kerjasama regional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih dalam satu kawasan. Misal ASEAN, kerjasama kawasan Asia Tenggara. 3. 3 fungsi kerjasama internasional, A. Saling menguntungkan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. B. Mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. C. Terjalinnya rasa saling menghormati dan menghargai masing-masing negara. 4. Faktor pendorong kerjasama ASEAN, A. Kesamaan sejarah, sama-sama pernah dijajah. B. Lokasi geografi S yang berdekatan. C. Kebudayaan yang masih sama. D. Posisi strategis sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional. 5. Upaya meningkatkan kerjasama ASEAN, A. Kesepakatan zona perdagangan bebas AFTA dan MEA. B. Mengadakan pertukaran pelajar baik sekolah maupun universitas. C. Mengadakan kegiatan budaya atau olahraga bersama. Penilaian dan persyaratan lanjut modul, setelah Anda mengerjakan soal latihan, selanjutnya cocokkan dengan kunci jawaban yang sudah tersedia, atau bahas bersama tutor. Lakukan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap jawaban benar pada pilihan ganda diberi skor 1, skor max 10. Setiap jawaban benar pada soal uraian diberi skor 3, skor max 15. Untuk mengetahui ketuntasan belajar Anda hitunglah tingkat penguasaan materi Anda dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah skor pilihan ganda jumlah skor uraian, 25-100%. Batas ketuntasan minimal adalah 75%. Jika pencapaian ketuntasan Anda 75% ke atas, maka Anda dinyatakan tuntas. Lanjutkan untuk mempelajari modul berikutnya. Sebaliknya, jika pencapaian ketuntasan Anda kurang dari 75%, maka Anda dinyatakan belum tuntas. Ulangi untuk mempelajari modul, terutama pada unit yang memperoleh nilai belum tuntas dan ulangi mengerjakan latihan soal, terutama yang Anda jawab belum betul, sampai Anda mampu menjawabnya dengan betul. Jika pengulangan Anda telah mencapai batas minimal ketuntasan, silakan untuk melanjutkan mempelajari modul berikutnya.